Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari nantinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Yasmin, boleh tolong dipimpin doanya? Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, Bapak ingin menanyakan kabar dari kalian semua. Pertama, Yasmin, gimana kabarnya Yasmin? Baik Pak, alhamdulillah. Sudah sarapan belum dari pagi? Udah, Pakai apa tuh kalau boleh tahu? bubur. Oh, bubur. Kalau Revita, gimana kabarnya Revita? Alhamdulillah sehat Pak. Sarapannya pakai apa, Rev? Belum Pak, Bapak mau kirimin Pak. Pantas ya, belum semangat banget nih Revita nih. Selanjutnya Tari gimana kabarnya Tari? Alhamdulillah baik Pak. Sarapannya apa? Udah sarapan belum Tari? Udah Pak. Pantas lebih semangat dari Revita ya Tari. Selanjutnya sebelum masuk ke pokok pembahasan, boleh di next. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan ada 3 di sini, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, indikator, lalu ada tujuan. Nanti Bapak langsung jelaskan saja kompetensi dasar, indikator, dan tujuannya. Di sini kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan mean dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Nah, dari kompetensi dasar ini terdapat 2 indikator yang bisa anak-anak lihat. Di sini yang pertama ada memahami pengertian median, yang kedua mengetahui teknik menentukan median dari kumpulan data. Selanjutnya kompetensi dasar yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan mean dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Nah, dari kompetensi dasar tersebut terdapat 2 indikator yang bisa anak-anak lihat. Yang pertama ada mengidentifikasi median dari kumpulan data. Yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median. Lalu adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian median. Lalu yang kedua siswa mampu memahami cara menentukan median dari kumpulan data. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan data. Selanjutnya. Nah, di sini dari anak-anak semua, apakah ada yang udah tahu mean itu apa? Coba Tari, apa sih mean itu? Belum tahu Pak. Coba Yasmin, udah tahu belum mean itu apa? Halo Yasmin? Matematika Pak. Ya, saya tahu emang mean ini salah satu bagian dari matematika. Coba Revita, mungkin ada yang udah paham terkait dengan mean ini. Mean itu rata-rata dari data Pak. Rata-rata angka yang dari jabaran datanya angka rata-rata. Betul Revita. Betul Revita. 100 dapat nilai A+ nantinya. Next. Nah, jadi benar apa kata Revita tadi, mean itu adalah perhitungan jumlah nilai data dibagi dengan banyak observasi atau banyaknya individu. Nama lain dari mean ini benar tadi yang Revita bilang, yaitu rata-rata. Oleh sebab itu, pengertian lain dari mean adalah nilai tengah atau rata-rata dari suatu gugus data pengamatan. Next. Nah, berikut Bapak akan memberikan rumus mean. Nah, yang Bapak berikan ini kan rumusnya agak sulit. Jadi Bapak jabarkan saja. Jadi rumus mean itu di jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data, seperti itu. Nah, di sini juga ada keterangannya. Tidak perlu sebenarnya sih di rumusnya, karena rumusnya terlalu sulit untuk dipahami. Jadi Bapak memberikan yang simpel saja. Next. Nah, ini adalah langkah menghitung mean atau rata-rata. Jadi ada tahapan-tahapan yang bisa anak-anak lakukan dalam menghitung mean. Yang pertama yaitu jumlahkan semua angka. Itu cara yang pertama. Lalu tahapan yang kedua yaitu membagi jumlah bilangan yang dijumlahkan. Nah, setelah itu baru kita sudah dapat mengetahui bahwa mean itu di mana. Selanjutnya, next. Nah, ini ada contoh soal dari mean atau rata-rata. Ini terdapat ada 6 angka yang di dalamnya itu terdapat ada angka 8, angka 5, angka 2, ada angka 4, angka 5, angka 6. Seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencari mean adalah, coba kembali ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu jumlahkan semua angka. Balik lagi slide yang tadi. Nah, pertama jumlahkan semua angka. Jadi
menjumlah semua angka. Berarti dari angka 8 ditambah angka 5, ditambah angka 2, ditambah angka 4, ditambah angka 5, ditambah angka 6. Lalu ketahuan jumlahnya angka 30. Nah, lalu dibagi langkah yang kedua yaitu dibagi banyaknya data. Di sini ada 6 data yang terdiri dari angka 8, angka 5, angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 6. Jadi dapat diketahui meannya yaitu 30 dibagi 6, itu dari banyaknya data tadi, meannya diketahui 5. Jadi rata-rata dari data tersebut yaitu 5. Sampai sini apakah anak-anak semua paham terkait dengan mean? Paham, Pak. Oh, Yasmin doang nih kayaknya. Paham, belum Pak, paham, Pak. Oh, udah Paham. paham. Baik. Kalau saya rasa kalian sudah paham, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu coba di next. Modus. Jadi modus di sini bukan modus modal dusta ya. Jadi modus di sini yaitu nilai yang sering muncul. Coba teman-teman ada yang bisa nggak anak-anak ada nggak yang bisa mengungkapkan terkait dengan modus ini? Coba Tari, mungkin ada pendapat. Tari, halo Tari. Gimana ya Pak maksudnya, Pak? Iya, yang Tari pahami tentang modus apa? Bisa pengertian, bisa apa, konsep atau apapun itu, pokoknya terkait dengan modus. Nilai yang sering muncul, Pak. Kayak tadi yang di pembahasan yang median tuh nilai yang sering muncul itu 5, Pak. Iya betul. Kalau dari Yasmin sama nggak kayak Tari? Sama, Pak. Revita? Sama Sama juga. Pak. Nah, ya, berarti kita semua sama-sama sepakat pengertian dari modus itu nilai yang sering muncul. Modus maksudnya yaitu kumpulan data nilai dengan frekuensi terbanyak disebut dengan modus. Nah, ukuran modus ini digunakan untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi dalam suatu peristiwa. Next. Nah, di slide ini kita akan membahas terkait dengan langkah menghitung modus. Jadi, cara yang kita lakukan agar dapat mempermudah untuk menghitung modus. Yang pertama, susun bilangan dari yang kecil ke yang besar. Nah, itu langkah yang awal. Lalu langkah yang kedua, temukan bilangan yang paling sering muncul. Belum dong. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga, kita sudah dapat mengetahui nilai mana modus itu. Selanjutnya, nah ini ada contoh soal modus. Modus ini adalah nilai yang sering muncul. Nih berikut datanya, ada angka 1, ada angka 1, ada angka 3, ada angka 7, angka 10, ada angka 10, angka 6, angka 7, angka 1. Nah, dari data tersebut kita dapat menjawab modus ini dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, mengurutkan angka dari yang terkecil. Nah, ini jadi kita urutin angkanya, karena kebetulan ini angkanya sedikit, jadi cara mudahnya yaitu tidak perlu mengurutkan angkanya. Jadi dapat kita lihat aja angka mana yang nilai yang sering muncul. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan apabila anak-anak menemukan angka yang banyak, misalkan lebih dari 10 atau 20 angka, nah itu teman-teman bisa, anak-anak bisa mengurutkan angkanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, nanti setelah itu baru anak-anak pilih tuh mana angka yang paling banyak muncul, yang sering muncul, seperti itu. Nah, dari data ini kita dapat bisa lihat ya di sini. Angkanya yang sering muncul yaitu 1, karena di angka 1 ini muncul dia 3 kali. Ada 3 angka 1 di contoh soal seperti ini. Baik, teman-teman anak-anak apakah sudah paham terkait dengan modus ini? Paham Pak. Paham, Pak. Baik, saya anggap paham anak-anak semua. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pokok pembahasan yang utama, yaitu terkait dengan median. Sebelum masuk ke slide selanjutnya nih, teman-teman ada yang tahu nggak nih? Anak-anak ada yang tahu nggak nih terkait dengan median ini? Yasmin, coba, apa itu median? Yang Yasmin tahu deh. Saya nggak tahu, Ya, Pak. Yasmin, silakan menjawab. Oh, Yasmin nggak Iya, tahu. Nah, kalau Tari tahu nggak median itu apa? Nggak tahu juga, Pak. Waduh, banyak yang nggak tahu. Coba Revita, tahu nggak median? Nilai tengah Pak. Keren Revita. Teman-teman yang nggak tahu, tapi Revita tahu. Jadi benar, next ke slide selanjutnya. Jadi benar median itu adalah nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dan disusun secara teratur berdasarkan besar kecilnya data. Oleh sebab itu, perhitungan median dilakukan setelah menyusun data mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian baru ditentukan nilai tengahnya. Sebenarnya cara median ini hampir sama dengan modus, jadi dia harus mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya kita masuk kepada langkah untuk menghitung median. Nah, ini adalah cara-cara atau tahapan yang dapat kita lakukan untuk menghitung median.
Yang pertama, susun bilangan dari yang kecil ke yang besar, sama seperti tadi modus, langkah yang pertama. Lalu yang kedua, temukan angka tengahnya. Lalu tahapan yang ketiga yaitu, jika ada dua angka tengahnya, temukan median dari dua angka tersebut. Nanti pada slide selanjutnya, nanti Bapak akan jelaskan terkait dengan median yang nilai tengahnya itu ada dua. Next. Nah, ini ada contoh soal. Yang pertama itu contoh soal yang mediannya itu cuma satu. Nah, yang median yang contoh soal kedua ini median yang memiliki dua nilai tengah. Nah, contoh yang pertama ini kebetulan Bapak memberikan contoh soal yang udah urut, jadi anak-anak tidak perlu mengurutkan nilai yang sudah ada di contoh soal tersebut. Jadi angkanya itu ada angka 1, ada angka 3, ada angka 7, ada angka 11, ada angka 13, ada angka 17, dan angka 19. Nah, median dari data tersebut, jadi kita cari nilai tengahnya. Ini kan angka ada 7, berarti nilai tengahnya ada di urutan keempat, yaitu ada di angka 11. Nah, untuk selanjutnya, contoh soal selanjutnya yaitu mediannya ada 2. Karena di data contoh soal ini terdapat 6 angka. Jadi ada angka 1, ada angka 3, ada angka 5, ada angka 5, ada angka 7, dan angka 8. Kebetulan di soal ini nilainya ada di antara di 5 dan angka 5. Jadi mediannya itu sesuai yang tadi yang saya Bapak sebutkan, bahwa kalau misalkan nilai tengahnya itu ada 2, jadi harus dibagi 2 supaya mengetahui nilai tengah aslinya. Jadi 5 ditambah 5 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan median nilai tengahnya 2 harus dibagi 2, seperti itu. Teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Anak-anak sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh, berarti saya anggap teman-teman sudah memahami semuanya. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, ada modus, ada median, ada median. Berarti teman-teman sudah paham perbedaannya. Next. Selanjutnya Bapak akan memberikan kuis, mengerjakan soal. Nah, sebelum masuk ke kuis, Bapak ingin tanya nih. Kan tadi rata-rata semua anak-anak udah pada paham nih. Coba Bapak tanya perbedaan dari median, modus, dan median. Coba Revita, apa itu perbedaan dari median, modus? Kalau modus itu nilai yang paling sering muncul ya, Pak ya? Betul. Kalau median? Kalau median itu nilai tengah setelah diurutkan. Betul. Kalau median? Kalau median itu nilai rata-rata. Betul. Bagus sekali Revita. 100 buat Revita. Baik, saya kira teman-teman juga udah, anak-anak juga udah paham semua. Seperti yang Revita tadi jelaskan, kalau median itu nilai tengah, terus kalau modus itu nilai yang sering muncul, sedangkan kalau median itu adalah rata-rata. Nah, ini Bapak akan memberikan kuis, mengerjakan soal untuk anak-anak semua. Karena kan tadi anak semua udah paham tuh, udah juga bisa membedakan mana median, mana modus. Next. Nah, yang soal yang pertama Bapak bacakan, diketahui sebuah data adalah sebagai berikut, dari angka 3, 5, 2, 7, 9, 1, 7, 5, 3, 8. Nah, yang ditanya yaitu berapa nilai median dari data tersebut. Nah, yang kedua yaitu Pak Hari mencatat pembelian baju di tokonya dalam potong selama 9 hari berturut-turut. Diperoleh data berikut, ada angka 9, 10, 15, 7, 17, dan lain-lain. Lalu tentukan median dari data tersebut. Soal yang ketiga yaitu berikut adalah data hasil ulangan matematika kelas 6 SD Budi Mulia. Nah, ini ada angka 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Lalu tentukan median dari data tersebut. Nah, soal 4 ini berbeda dari soal 1, 2, 3. Karena di soal nomor 4 ini, anak-anak disuruh menentukan atau mencari median, dan modus. Jadi bukan hanya median saja. Jadi, diketahui data nilai ulangan matematika berikut ada angka 7, 5, 4, 6, dan seterusnya. Tentukan median, dan modus. Nah, bagi teman-teman bagi anak-anak semua dapat mengerjakan soal tersebut, dan kira-kira butuh berapa lama nih untuk anak-anak semua mengerjakan? Yasmin, butuh berapa lama untuk mengerjakan? 10 menit, Pak. Nggak 5 menit aja. Ini kan soalnya gampang. Tadi kan anak-anak semua katanya udah paham, udah bisa ngebedain median, modus. 5 menit ya. 5 menit Bapak kasih waktu. Nanti setelah waktunya sudah selesai, anak-anak semua menjelaskan gitu ke teman-temannya. Misalkan nomor 1 Yasmin, nanti Yasmin jawab, menjelaskan ke teman-temannya, ke Tari, ke Revita, ke saya juga. Supaya teman-temannya juga paham, seperti itu. Baik, untuk waktunya teman-teman, anak-anak semua bisa mengerjakan soalnya. Jadi sudah bisa mengerjakannya dari sekarang. Baik, saya kira cukup waktunya. Jadi anak-anak semua bisa menjawab pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama itu Yasmin. Coba Yasmin jawab pertanyaan nomor 1. Baca soalnya, lalu jawab pertanyaannya. Diketahui sebuah data adalah sebagai berikut: 3, 5, 2, 7,
9175338. Berapa nilai median dari data tersebut? Nilai mediannya saya hitung 9, Pak. Betul, bagus. Coba jelasin gimana caranya coba. Tadi kan udah Bapak jelasin tuh langkahnya, terus cara ngurutinnya, tahapan-tahapannya apa aja. Coba gimana tadi? Diurut dulu, Pak. Angkanya dari yang terkecil ke yang paling besar. Ya, terus Terus baru bisa kita lihat mediannya itu, Pak. betul. Gimana teman-teman yang lain paham nggak apa yang dijelasin sama Yasmin? Paham, Pak. Baik, selanjutnya langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tari, coba menjawab pertanyaan nomor 2. Selanjutnya Revita. Nah, selanjutnya itu yang keempat langsung aja tuh perwakilan dari teman-teman semua. Siapa yang mau jelasin nomor 4? Karena kelompok. Boleh Tari, silahkan menjawab. Soalnya dibaca dulu nggak, Pak? Nggak usah, langsung aja. Oke, jadi tentukan median dari data tersebut. Datanya itu ada 9, 10, 15, 7, 17, 8, 9, 11, 8. Ya, terus jawabannya? Jawabannya tuh saya hitung 17, Pak. Caranya, tahapannya tadi yang sudah saya jelaskan gimana? Median kan nilai tengah, Pak. Jadi 9 Ya, itu betul. saya bagi 2. Jadi dapatnya 4,5, Pak. 4 di kiri, 4 di kanan. Berarti tengah-tengahnya 17, Pak. Betul. Selanjutnya Revita, coba pertanyaan nomor 3. Habis itu nanti langsung aja Revita menjelaskan nomor 4. Mewakili teman-temannya. Silakan Ya, Revita. jadi nomor 3 itu soalnya ada 7 nomor. Ada datanya dimulai dari 5, 6, 6, 7, 5, 8, 9. Nilai mediannya itu 6 bukan, Pak? Betul. Langkah-langkahnya seperti yang saya tadi jelaskan juga ya Revita. Kita pakai langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Jadi diurutin dulu. Diurutinnya itu ada 5, 6, 6, 7, 8, 9. Nah, 6 itu di tengah-tengahnya, Pak. Jadi 3 ke kiri, 3 kanan, 6 itu tengah-tengahnya. Iya, betul. Nah, betul teman-teman yang jelasin Revita. Selanjutnya Revita jawab nomor 4. Mewakili teman-teman yang lainnya. Itu ada mean, median, dan modus. Meannya itu urutannya itu ada 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 10. Nah, terus di jumlahnya itu dapat hasilnya 72, lalu dibagi 6. Maka meannya itu 12, Pak. Betul. Selanjutnya mediannya. Nah, untuk mediannya itu 5 ditambah 6 sama dengan 11, lalu dibagi 2, jadi mediannya itu 5,5, 5,5. Betul. Selanjutnya yang modusnya gimana caranya? Modusnya itu 5, Pak. Berdasarkan data yang paling sering muncul. Begitu, bener nggak, Rev? Betul. Jadi saya anggap teman-teman sudah selesai mengerjakan soalnya. Nah, ya kita masuk kepada expliking bos berkata. Jadi di sini bos berkata itu peraturannya nanti saya akan memberikan gerakan, tapi saya mau mencontohkan gerakan yang salah, nanti anak-anak mengikuti. Misalkan saya pegang, bos berkata pegang kuping. Nah, nanti teman-teman harus fokus mengikuti apa yang saya ucapkan, gitu, seperti itu. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu saya akan melakukan evaluasi pembelajaran menggunakan Gform. Jadi nanti Bapak akan mengirimkan link Gform yang Bapak kirim di kolom chat yang bisa anak-anak semua isi. Teman-teman sudah bisa mengisi link Gform yang sudah saya kirimkan dan saya berikan waktunya selama 5 menit, 3 menit lah, 3 menit cukup untuk mengisi link Gform karena pertanyaan juga cuma sedikit. Next. Saya kira cukup pembelajaran kita hari ini. Teman-teman juga dapat anak-anak semua juga dapat memahami, dapat membedakan pengertian dari median, mean, modus, juga dapat mengerjakan soalnya. Karena tadi diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Yasmin, tolong dipimpin doanya untuk menutup kelas pada hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari. Makasih, Pak. Sama-sama Revita, sama-sama Tari.
Sama-sama semuanya.